Join. Itu keren ceritanya. Gimana? BTS kayaknya tadi itu. Di gua malu lagi gitu jadi 4. Oh enggak. Ngurus buka. Emang ya. Rame itu. Cil. Buset. Udah. Suara lu mantul. Suara lu mantul. Apa itu mantul? Suara siapa nih? Guys, gak kedengeran loh suaranya. Suaranya siapa nih? Gak kedengeran nih, sister. Are sedang cerah. Suara saya kedengeran nggak? Kecil banget gitu ya. Mana sih? Udah kedengeran belum? Kedengeran belum? Sekarang ada tanda tangannya buat Alright, so guys, good evening everybody. So welcome to class today. So this is the fifth meet ya. Udah hari kelima, pertemuan kelima ya teman-teman ya. Happy Friday teman-teman, hari Jumatnya gimana hari ini? So far so good, or do you have something in this day? Ada terjadi apa gitu hari ini? Ada mungkin lagi ada yang apa ya, lagi ada yang senang hari ini atau lagi ada yang stres hari ini di kerjaan atau di kampus atau di sekolah ya. So I hope you everything is gonna be alright. Okay, semuanya bisa di-handle dan bisa diatasi dengan baik ya. So guys, thank you very much sebelumnya yang udah mencoba ngasih exercise kemarin yang udah ngirim tugas ya. Sekali lagi ya, kalau saya bilang tugas takutnya teman-teman pada yang kayak ada tugas ya gitu, enggak ya. Yang udah ngirim latihan, jadi kemarin kan juga ada latihan lagi buat teman-teman. Waalaikumsalam ya. Mau tanya dong. Yang udah ngirim apa? Mau tanya boleh nggak? Iya boleh sister, gimana? Mau tanya apa nih? Itu latihannya yang itu ya, yang di PDF itu ya? Iya, jadi kalau misalnya sister, misalnya kayak hari ini habis kelas, terus misalnya sister mau practice nih, mau latihan kayak gitu. Nah, sister bisa menjawab beberapa soal mungkin yang ada di PDF-nya itu, ada pertanyaan-pertanyaan atau misalnya ada soal-soal yang mau dijawab, boleh banget. Apalagi yang cara baca atau speakingnya kayak yang hari pertama tuh waktu introduction banyak banget teman-teman yang udah ngirimin. Thank you very much, meskipun belum ada yang belum saya balas, cuman saya udah sempat koreksi semuanya. Thank you very much. So jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau practice lagi, mau ada yang praktek lagi, teman-teman bisa bisa mencoba ya, misalnya kayak ngejapri saya boleh, misalnya kayak bro aku mau gini dong, mau mau coba practice, mau coba ngetes gini nih gitu, mau apa nih, baca sound dan sound terus pelan-pelan. Oke ya, nanti kalau yang request cara baca itu nanti kita gini ya, kita akan bahas ya. Kalau misalnya teman-teman sering kejadian ketemu vocab yang kayaknya ini kayaknya bacanya sama nih ya gitu, atau gimana cara membedakannya bagaimana ya, nanti kita akan bahas ya. So teman-teman, thank you very maaf Kak, dikirimnya ke Telegram grup itu. Dijapri ke saya juga boleh, dijapri aja ke saya ya. Soalnya kalau di Telegram takutnya tumpuk, nanti pada ketumpuk nanti saya bingung ini punya siapa. Jadi kalau misalnya dijapri ke saya, nanti bisa saya langsung kasih feedback gitu. Misalnya kayak saya habis koreksi, terus misalnya kayak saya kasih masukan apanya yang harus dibenerin, apanya yang salah cara bacanya mungkin bagaimana dan lain-lain ya. Bisa. Soalnya kemarin juga udah banyak sih sebenarnya yang kayak gitu ya. Oke. So guys, thank you very much for joining. Jadi no japrinya nggak punya Mas Bro.
di tele kan ada tuh kalau masuk grup ya kan yang sering nge-share link tuh kan saya. Masa nggak tahu. Yang share link kan saya. Bisa dijapri. Oke, so guys, today hari ini hari kelima, pertemuan kelima ya. Jadi kita kira-kira kurang lebih masih punya sekitar 15 kali pertemuan ya. Karena Sabtu Minggu itu kita libur dulu weekend. So this is the last day in this weekend, bukan the last day kelasnya ya, tapi the last day hari terakhir di minggu ini, hari kelima, karena besok kita udah weekend ya. Kita weekendan dulu kali ya. Yang kemarin punya kucing ngerawat majikannya, yang kemarin oh ya, si Saskia ya, yang kemarin punya apa namanya? Yang kemarin hari Minggunya just stay at home, lazy time di rumah, rebahan doang ya. Kita kasih kesempatan mereka untuk mengembangkan bakat dan minatnya untuk menjadi pro rebahan Indonesia. Oke, so guys, kemarin kita sudah belajar tentang months ya. Ada day, ada months, dan teman-teman juga sebelumnya juga udah belajar tentang bagaimana cara membaca alfabet. Dan kemarin juga saya sempat periksa beberapa tugas teman-teman yang bikin apa namanya, yang ngasih practice atau yang ngasih bro, saya mau gini dong bro, saya mau koreksi dong bro, nih pronunciation saya benar atau enggak ya bacanya ya, terus introduction saya benar enggak ya, segala macamnya udah ada beberapa. Jadi teman-teman juga waktu pelajaran alfabet itu juga udah beberapa tahu ya cara baca yang benar, cara baca sayur yang benar, cara baca hari Rabu kemarin yang benar, dan masih banyak lagi sebenarnya yang common mistake yang selama ini teman-teman mungkin cara bacanya salah ya. Jadi kayak nanti ketika teman-teman tahu tuh pasti ada agak apa ya istilahnya, kayak agak kaget aja gitu, kayak oh salah ya, ternyata selama ini cara bacanya gini yang benar nih ya, kayak gitu. Itu sering banget ya. So jadi hari ini pun juga kita akan belajar tentang, bentar saya share screen dulu. Alright, kelihatan nggak share screen-nya, gengs? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, aman ya berarti ya. So kita akan belajar tentang number ya. Kenapa number? Nah, karena di sini juga sering sekali teman-teman banyak banget melakukan kesalahan, bukan melakukan kesalahan ya, lebih kayak banyak banget common mistake-nya. Kayak mungkin terlihat sepele tapi ternyata banyak banget yang salah untuk menjawab, cara untuk pengucapannya dan untuk memahami number ini. So yang pertama, part one, number. The next one. Oke, number itu ada, kita akan membahas cardinal number. Cardinal number itu bilangan asli ya, normal ya, 1, 2 till 100 gitu ya, 1 sampai 100 bahkan sampai lebih, bilangan asli. Lalu ada ordinal bilangan urutan. Ordinal bilangan urutan tuh apa bro? Kalau ordinal bilangan urutan tuh yang kayak gimana? Slide. Slide-nya belum. Slide-nya nggak muncul. Yeah. Alright. Bentar. Alright, nah, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, aman. Jadi untuk bilangan asli ya, bilangan asli itu 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai ya. Terus masuk ke ordinal bilangan urutan. Ordinal bilangan urutan tuh apa sih, bro? Itu yang urutan, kalau misalnya teman-teman pernah lihat tuh, kalau misalnya teman-teman perhatikan kalau gelar-gelar juara tuh, misalnya 1 ST, 2 ND yang kayak gitu-gitu. Pernah lihat ya sebelumnya ya? Ordinal bilangan urutan yang kayak first, second, third, yang kayak gitu-gitu. Nah, and the next one, multiple frequency. Jadi multiple frequency itu kayak hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya perkalian dan lain-lain, hitung-hitungannya. Itu termasuk dalam golongan cardinal number. Alright. Nah, ini ya teman-teman ya, seperti biasa kita akan coba. Mungkin ini sangat amat basic ya. Nomor 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi teman-teman nanti akan saya bimbing bagaimana sih cara baca yang benar untuk pengucapan angka.
Karena ngomong angka aja kalau misalnya teman-teman bisa pronoun-nya bagus, itu akan terdengar berbeda loh teman-teman. Coba ya. So, the first one, let's start it. Number 1, coba all of you repeat after me. 1. Alright. Jadi bacanya bukan one tapi one, kayak wo gitu. One. Ya, one. Yes, one. Kayak gitu ya. One o'clock. Habis itu one day. Nah, kayak gitu. Jadi one ya. Bacanya bukan one, bukan WAN doang, tapi agak OA dikit. One. Yes, one. Alright. Number 2, bacanya two. Ingat kemarin pronounce-nya kalau di waktu belajar alfabet itu kita T itu dibacanya agak c dikit. Jadi ini bacanya two. Bukan two, tapi two, agak c dikit. Two. Coba semuanya repeat after me. Two. Bahasa Inggrisnya 12. 12. Yes, 12 ya, 12. Oke. Ingat baca T-nya tuh c gitu ya. Coba bahasa Inggrisnya 2022 apa? 2022. 2022. 2022. Ya, ada yang bingung, ada yang 2022. Yes ya. Udah oke, benar semuanya. Ada yang bilang 2022, ada yang bilang 2022. Itu benar juga ya. Nah, nanti tergantung teman-teman mau makainya yang mana ya. Jadi 2022, 2022 atau 2022 kayak gitu ya. Alright, so and the next one, 3. Evening. Halo evening yang baru join ya. Oke, and the next one, number selanjutnya 3. Jadi jangan bilang tree, jangan terlalu basic banget lidahnya bilang tree, tapi agak ada th-nya, three. Coba semuanya listen to me, semuanya bilang three. Ingat R-nya ingat kalau bilang huruf R, ingat kalau bilang huruf R, three. Kalau misalnya apa namanya? Aku cinta kamu 3.000, gimana bahasa Inggrisnya? 3,000. Oke. 3,000 ya. 3,000. Oke. Beda bacanya pohon dan angka 3 nanti ya, habis ini ada kok. Oke, 3,000 ya, 3. Jadi bukan tree ya, tapi 3,000. It's okay. 3,000. Okay, so the next one. Four. Ingat R-nya bukan for ya, tapi for. R. Ingat jangan lupa for. Yeah. For. Okay. For. Ya. Tapi Vor. Ingat R-nya jangan digeterin. Vor. Ya, vor. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Okay. Very nice. So, and the next one, vive. Listen to me, vive. Ingat huruf V, kalau huruf V agak tebal, gigit dikit bibirnya. Vive. Bahasa Inggrisnya 5.000. 5,000. Ya, 5,000. Alright. Jadi jangan ada lagi yang bilang 5 tapi vive.
Ya, 5,000, ya, kayak gitu. I just have a money 5,000. I just have a 5,000 money in my pocket. 5, right? Jadi jangan bilang 5 lagi tapi 5. Alright. Very nice. So, okay, the next one, 6. Agak Z dikit ya. S-nya tuh agak Z dikit ya. 6. 6,000, 6,006. 6 gitu I ya. have 6,000. I have a 6,000. All right, very nice, brother. I have Okay. 6 wife. Buset, banyak. Waduh. Saya shock. I have 6 wife. Bisa ya, bisa kalau kuat. Can I have one, brother? For sure, you have one. Yes. You guys choose one from this room ya. Tinggal pilih aja salah satu. Okay, thank you. Oke. Satu doang, tanggung banget nih banyak. Enggak ya, jangan ya. Satu dulu kelarin ya kan. Oke, the next one. Ini masih sama, ada huruf V di situ. Ingat, bibirnya digigit dikit. 7. Jadi bukan 7. Jadi bukan 7 tapi 7. 7. Seven up ya. Cristiano Ronaldo disingkatnya gimana? Cristiano Ronaldo disingkatnya gimana? CR7 ya. CR7 ya. Kalau 7-11 Sevel 7-11. Oke, 7-11 ya. 7-11. Ingat intinya kalau misalnya ketemu vocab dengan huruf V, maka dibacanya V-nya agak tebal dikit ya. V, 7 ya. Sure 7 kayak gitu. Oke, the next one. Ya. Nih, yang masih sering salah kalau bilang angka 8 itu 8. Ya, ingat GH itu jangan dibaca. So, cara baca yang benar itu 8. 8 ya. 8 aja. Ingat ada di belakangnya ada pop soundnya T ya. Jadi bacanya 8. Yes. 8. Okay, very nice. Coba semuanya repeat after me. 8. 8. 8 ya. Jadi ingat apa namanya kalau misalnya teman-teman mau bilang 8, GH itu tidak dibaca, maka teman-teman cuman bilangnya 8. Jadi jangan ada lagi yang bilang 8 gitu ya. Jangan ada yang G-nya nggak usah nyangkut ya. Cukup 8 aja. How old are you? I'm 18. Jadi nggak perlu bilang 18 gitu ya. Ini sering banget nih kesalahan nih kalau teman-teman bilang angka 8. Jangan ada lagi yang bilang 8 gitu ya. Tapi 8 ya. 18. I just have a money 18,000. Aku cuma punya 8.000. 800 gitu misalnya. Okay, so semuanya coba sekali lagi repeat after me. 8. Okay. 8. Alright, so thank you very much. And the next one, 9. Jangan bilang 9. Jangan lagi bilang 9 doang ya, tapi 9. Ada I-nya. 9. Ya. 9. Oke, 9 ya. 9. Oke. Saya tidur jam 9 malam. Bahasa Inggrisnya gimana? Sleep. Oke, ya jadi jawabannya I sleep at 9 p.m. 9 ya, jangan 9 p.m. Bukan 9, tapi 9 ya. Ada I-nya di situ. 9 o'clock. I sleep 9 o'clock. 9 p.m. 9 p.m. bisa, 9 o'clock bisa ya. Oke.
Very nice. So the next one, the last one, 10, normal ya. Tapi T-nya ingat ada T-nya, 10, 10, 10. Alright ya. Agak ada T-nya gitu. 10 o'clock, 10,000, 10 o'clock. 10,000. Oke. Alright. Ya, jadi ingat cara bacanya ya. Sekali lagi kalau misalnya T itu dibacanya agak ada t-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa bilangnya 10 o'clock, 10 gitu ya. Jadi bukan 10 doang tapi 10. Biar terdengar, bahasa Inggrisnya teman-teman tuh sounds like a native speaker gitu. Jadi teman-teman bisa terdengar kayak punya aksen gitu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi jangan bilang 10, I wanna sleep at 10 o'clock gitu, jangan ya, at 10 o'clock, 10, I want to sleep at 10 o'clock, gitu ya, 10, ya, lebih enak kan dengernya ya, jangan tanten aja ya. Oke, coba kita ulangi lagi, kita breakdown lagi, yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ingat, 8, not 8, bukan 8 ya, tapi 8, 9, 10. Alright ya. So, coba 5 orang pertama raise hand. Saya coba tes dari 1, 2 sampai 10. Nisa Amanda, coba unmute, ayo coba 1, 2 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright, so. Oh enggak, ketutupan. Ketutupan apa nih? Oke. Oke, so thank you Nisa. Coba sekali lagi bilang angka 8-nya tadi gimana Nisa? 8. Gimana? 8 ya. Oke, very nice. Kalau 7. 7. 7 ya, ingat agak V tebal dikit ya. Bentar. Oke, the next one. Steven, let's go. Let's do it. 1 till 10. 1, 2, 3, 4. 3 agak 3. Okay. 6, 7. 7. No, 7. 7. With the voice, 8, 9, 10. Okay, very nice. Maulidia Nur Aisyah Putri, panjang namanya ya. Maulidia, bisa kali. Maulidia, oh lagi skip kali ya dia ya. Oke, Jihan Nur. Yes, 1 to 10. Let's go. 1. Alright. One-nya jangan bilang 1. 1. 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-nya ulangi. 5. 5. Alright. 6, 7, 8, 9, 10. Very nice. The last one, Tina Gita Tania. Tina. Halo. Alright, so 1 to 10, let's go. 1, 2, 2. 2, Not 2, tapi 2. 2, Okay. 3, 3, good. 4, 4, nice. 5, 5, good. 6, 6. 7, Alright. 8, 8, 9, 9. 10. No, alright. Coba 7-nya lagi coba. 7. 7, very nice. Okay, thank you very much guys. Oh, udah ya 5 dulu, nanti praktis yang selanjutnya baru kita pilih 5 lagi. Yang tadi udah jangan lagi ya, kasihan temennya gantian ya.
Alright, nah ini kita lanjut ke cardinal ya. Cardinal di sini dari 11 sampai 12 ya. Ingat ya kalau 11 sampai 11 sampai 20 ya, sorry ya. So, cara bacanya ya. Ingat ini yang angka belasan itu yang belakangnya tin ya. Kalau yang puluhan itu baru yang ti ya. Ini sering ketuker ya. Kalau misalnya umurnya berapa? 15, tapi bilangnya 50 gitu, jangan ya 15 ya. Oke, coba kita baca dulu satu persatu ya, kita breakdown dulu. Yang pertama itu 11, bukan 11 tapi 11 ya. 11 ya. Misalnya what time is it? 11 o'clock. 11, bukan 11 tapi 11. Ingat ada V-nya di situ 11. Ya, semuanya repeat after me. 11. 11. Bukan 11. Ya. 11. Anak lucu tuh anaknya ikutin. 11. Oke. Jadi cara bacanya bukan 11 tapi 11 ya, 11. Ya. Alright. So the next one, 12. 12 agak cepat ya, jadi bukan 12. Ingat bacanya bukan 12 tapi 12 cepat ya, 12 langsung L sama V-nya tuh langsung 12. Ya, 12. Oke, 12 ya. Saya pulang jam 12 bahasa Inggrisnya. I go home I go home at PM. Alright, very nice. Jadi I go home at 12 ya, at 12. Jadi bukan 12 tapi 12 ya. Alright, very nice. So the next one, 13. Bacanya bukan 13 tapi 13. Ya, 13. Coba semuanya repeat after me. 13. Okay, 13 ya. Woi, bagus tuh. Pronunciation-nya bagus tuh pronunciation-nya. Jadi bilangnya bukan 13, bukan 13. Ingat R-nya nggak usah digeterin R-nya. 13 ya, 13. Alright. Okay, the next one, very nice. The next one, 14. Normal ya, 14. Ingat R-nya tetap ya, nggak boleh jangan digeterin. 14. Ya, 14. I'm 14 years old. Ya, 14. Okay, kalau yang 15. 15. Hai, siapa yang masih bilang 15? Siapa yang masih bilang 15 bukan 15 kalau 15 ya? Apa yang benar teman-teman? 15 ya, bacanya itu 15 bukan 15 ya. Nggak apa-apa ya, kita belajar ya. Alright, so very nice. Coba sekali lagi, repeat after me. 15. Alright. Very nice. The next one nih dari 16. 16 gimana? Bahasa Inggrisnya 16. 16 ya. Very nice. 17. Saya 17 tahun bahasa Inggrisnya. I'm 17 years old. Oh yeah. I'm 17 years old. Okay. I'm 17 years old. I'm 17 years old. I'm 17 years old. Years old, bukan years old. Years old. Bukan years old, tapi years old. Okay. The next one, 18. Tadi 8 udah bisa bacanya, 18 mana? 18. Oke, jadi bacanya 18. Ya, 18. Ya, 18. Oke, 19. 19. Oke, 19. Oke, 19 ya.
Oke, very nice. Dan yang terakhir 20 bacanya gimana? 20. Ya, 20. Yes. Jadi kalau teman-teman mau bilang 20 itu bisa pakai 20, nggak apa-apa. 20 atau 20. Ya. 20 ya. 420 ya, bisa kayak gitu ya. Jadi mau 420, mau 420 bisa. How old are you? I'm 20 years old. I'm 20 years old atau I'm 20 years old. Nggak apa-apa ya. Nggak ada yang salah, bisa dipakai semuanya ya. Okay, so and the next one. Ya, kita bilangan kardinal udah bener semua. Ini kan tinggal ditambahin cincin aja ya. Oh ya, sebelumnya yang tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai 20 itu kalau mau 21 sampai 30 itu bisa ya 21, 22, 23, 24, 25. Jadi bisa pakai 21, 22. Misalnya besok nonton yuk, nonton di mana? Di 21. Kan biar agak keren gitu kedengarannya ya, biar enggak nonton di 20 aja, 21 di 21 ya. Agak keren aja kedengarannya 21. Nonton di mana besok nih? 21. 20 ya. Teman-teman bebas mau yang umurnya dari 20 sampai 30 sampai 29 lah ya. Kalau misalnya ditanya how old are you? I'm 25. I'm 26. I'm 23 years old. I'm 24. 20 bisa bilang 20, bisa bilang 20. Alright. So the next one. Nah, ini nih tadi yang nanyain perbedaan cara baca ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 15 dan 50 ya, ini perbedaannya. 15 10. Kalau 50 itu T ya. Kalau misalnya teman-teman mau bilang 15 15 seperti yang tadi udah kita spelling. Dan kalau mau bilang 50 itu 50. 50 bukan 15. Jadi ini sering banget ketuker nih ya, 15 sama 50 ya. 13 sama 30. Pokoknya belasan sama angka dari 10, 20, 30, 40 sampai 90 itu kadang masih ketuker sama yang belas-belasan ya. Jadi diingat-ingat lagi kalau misalnya mau bilang 20, 20, kalau mau bilang 30, 30, kalau mau bilang 40, 40, kalau yang belasan baru pakai 10 ya. 14, 16, nah kayak gitu. Oke. Apa beda? Ini ada angka 3 sama pohon di sini. Gimana cara membedakan bacanya angka 3 dan pohon? Coba raise hand. Enggak, raise hand dulu tangannya. Saya tunjuk raise hand tangannya. Ini bebas. Bebas yang bisa raise hand tangannya. Bedanya iya, sabar. Raise hand dulu. Ya, saya pilih yang dari atas. Dewi Nurjannah. Dewi, unmute Dewi. 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 Hello. Anybody there? Oh, nggak ada orangnya ya. Rani Surya. Rani Surya Ningsih. Rani. Nggak ada juga orangnya. Dian Ramdiani. Yes, hello. Hello, Dian. Oke, so gimana cara bedain bacanya pohon sama angka 3? 3 and 3. Oke ya, jadi emang agak mirip-mirip ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membedakan cara bacanya angka 3 dan pohon itu, makanya tadi saya bilang kalau yang angka 3 itu agak dikit, agak 3. Kalau pohon baru normal, 3 gitu ya. Coconut tree. Kalau misalnya angka 3 itu baru 3. Alright. So coba tadi Dian udah, very nice. Anggi. Yes, sir. Coba baca angka 3 sama pohon gimana? Oke. Angka 3 3. Gimana? 3. Lagi? 3. No, lagi? 3. R-nya nggak usah digeterin. 3.
3. Oke, kalau pohon gimana? And 3. 3. Three. Normal ya, 3. Yes. Kayak gitu. Very nice. Thank you, Melgi. Thank you. Farida. Yes. Oke, coba baca Farida. 3 and 3. Oke, 3 and 3. 3. Okay, very nice. The next one. Neymar da Silva. Sesik Neymar anjay. Neymar. 3, 3, yang pohon 3. What's your real name, Neymar? Elisio Tacinardi Jabat. Sir. Can you spell your name? Panjang banget kayaknya namanya. Coba pelan-pelan. What's your name? Alessio Tacinardi Jabat. Oke, dipanggilnya? Ales. Kirain dipanggilnya Neymar gitu. Coba tadi gimana angka 3 gimana bacanya? 3, yang pohonnya 3. Oke, pohonnya normal ya. Very nice. Oke, so Sudar. Mr. Sudar. Oke, sure. Brother, coba let's read it angka 3 dan pohon. 3 and 3. Angka 3 gimana angka 3? 3. Alright. Kalau yang pohon? Oke, yang pohon normal ya. Oke, thank you very much all. Ya, yang udah jawab ya, nanti ada lagi masih ini di bawah. So, and the next one yang selanjutnya ada angka 6 dan sakit. Gimana membedakan cara bacanya? Coba semuanya yang mau coba raise hand. Yang belum. Bentar. Yang belum. Wina Herwati. Wina. Unmute Wina. Coba baca bedanya angka 6 sama sakit. Bacanya gimana? Wina? Oh, AFK dia ya. Ais. Ada Ais. Ais Adidian. Ais? Oke. Yes, you. Coba Ais baca dari number. Angka 6, bahasa Inggrisnya 6 sama bahasa Inggris sakit. Bedanya gimana? Kalau 6, 6. Alright. Sakit 6. Apa bedanya tuh? Gimana tuh bedanya tuh? Angka 6 gimana angka 6? 6. Gimana? Are you okay? Suaranya hilang nih. Gimana? Angka 6 tadi gimana? Ais. Ini dia yang putus-putus apa sinyal saya nih kayaknya nih? Dia yang putus-putus. Oh iya, Ais suaranya coba di Ais coba listen to me dulu. Kalau suaranya apa namanya jaringannya atau apa dulu diginin dulu. Tapi kedengaran sih suaranya, cuman agak putus-putus. Gak apa-apa, ntar dicoba lagi dulu ya, Ais ya. But it's okay ya. Coba Saskia, ayo. Ya. Coba Yang baca 6 sama sakit. 6 gimana 6? 6. Alright, 6. Kalau yang sakit? 6. Oke. Nah, ini juga yang saya mau jelasin ya ke teman-teman ya. Jadi ada yang dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya pop sound. Pop sound. Nah, saya tulisin ya. Ada yang namanya pop sound. Pop sound itu apa? Pop sound itu beberapa huruf yang kalau itu di belakang kata itu maka ada letupan. Contohnya gini, hurufnya ini aja, P. Nah, ada P, C, K, C, B, T,
G, J. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau teman-teman menemukan beberapa kalimat atau beberapa kata yang belakang hurufnya itu ada di antara P, T, K, J. J itu misalnya kayak judge, nah kayak gitu judge. Nah kayak gitu. Itu akan ada pop soundnya. Apa ya kalau istilahnya tuh ada letupannya. Kalau orang ngaji tuh kol-kolah. Paham tuh kalau kol-kolah tuh. Paham ya? Nah, ada gitunya ya. Jadi kalau misalnya kalimat-kalimat yang belakangnya ada huruf P, T, K, J, B, D, G, sama Bacanya J. membal. Iya, membal. Tuh bagus tuh dibantuin saya. Thank you, sister. Memantul. Ada kol-kolahnya lah pokoknya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang mau membedakan antara sakit sama angka 6, hilang. Bentar. Sakit sama angka 6, teman-teman bedakan belakangnya. Jadi kalau angka 6 itu teman-teman baca, kalau angka 6 itu teman-teman tuh bacanya 6, kayak tadi normal angka 6, 6. Kalau sakit itu sick. Apalagi kata-kata yang belakangnya ada huruf K-nya, misalnya kayak freak. You freak. You are so freak. Ya. Apalagi ya kira-kira kalimat yang belakangnya apa? No. Mikrofon. Yang belakangnya K, coba apa lagi? No. Gimmick. Bahasa Inggrisnya kue. Cake. Ya. Nah, jadi bacanya jangan cake doang tapi pakai letupan, pakai pop sound ya, cake. Cake, make, apa lagi ya? Shake, rock, Take. flock, apa lagi? Kick. Knock. Lock. Pick. Hah? Wait. Buset, bahaya banget itu. Pokoknya kayak gak ada yang lain. Yang lain dong, apa ya lagi ya? Main akik aja itu. Cook. Nah, ya misalnya I'm cook. Let's cook. Quick. Nah, kayak gitu. Knock out. Quick. Nah, bisa ya. Quick. Knock out. Knock out. Nah, kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ingat-ingat kalau misalnya ketemu kata-kata yang belakangnya pop sound itu harus ada letupannya ya. Oke, and look ya benar Steven, look. Habis itu took, take, make. Nah, banyak ya. Alright. So, yang terakhir ada 11 sama gajah. Ini bahasa Inggrisnya gimana bacanya? Coba Steven. Unmute Steven. Angka 11 sama gajah bacanya gimana bedanya? 11. 11 apa? 11. Kalau gajah? Gajah 11. Gimana? 11 ya. Jadi kalau misalnya 11 itu 11 pakai the, ingat 11. Kalau gajah itu 11. Ya. Agak cepet 11. Jadi bukan 11 tapi 11. Very nice. Coba repeat after me Steven. 11. 11. Oke, jadi di situ ya bedanya teman-teman ya bacanya ya. So, coba yang belum Dea nih tadi masih ada nggak? Tadi AFK gitu nih Dea urutannya. Ada. Oh ada, Dea, coba Dea bedakan bacanya 11 sama gajah. 11 sama elephant. Oke, 11 sama elephant ya. Very nice Dea. Thank you very much. Siapa lagi tadi yang Elquiza. Wih keren namanya nih. Elquiza. 11 sama? Yang gajah gimana yang gajah? 11. Elephant. Cepat ya. Alright. Okay, thank you very much. The next one, Muhammad Rianto. Brother? 11. Oke, yang 11 dulu. Gimana yang 11? 11.
11. Agak tebal V-nya. 11. 11. Alright. Kalau yang kalau yang gajah? 11. Alpen. Eleven. Alpen. Eleven. Oke. Ya, jadi jadi agak cepat dia bacanya. 11. Alpen. Alright. Jadi biar bisa ngebedain antara 11 sama gajah. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya 11 gajah gitu gimana berarti? 11 11 Ingat ya, belakangnya gajah pakai S ya karena 1. Alright. Oke, thank you yang sudah practice. Nanti yang belum masih ada lagi, tenang ya. Oke, and the next one. Nah, ini yang puluh-puluhan tadi ya, yang puluh-puluhan udah sempat kita bahas dari 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sama ya. Jadi mau pakai 20 atau mau pakai 20 atau mau pakai 20 itu boleh ya, teman-teman ya. Oke. Ratusan, nah nih udah masuk ke ratusan. Coba bahasa Inggrisnya ratusan, 100 ya. Jadi dari 100 bacanya bukan 100 tapi sorry. Sakit terusnya. 100. Ingat belakangnya ada huruf D. Ini masuknya pop sound jadi agak ada letupannya ya. 100. I have a 100%, 100 ya kan kayak gitu. 200 200%. Misalnya 200 apa ya? Saya punya uang 200. I have 200 money on my wallet gitu misalnya. Oke. Jadi 100 ya. 250 bahasa Inggrisnya gimana? 250. 250 aja ya. Kalau 1000 baru pakai N di situ ya. 250 ya. 250 ya. 250. Kalau 248. 248. Oke. 248 ya. 248. Oke, 248 ya. 248 ya. Oke. Yang terakhir ada 239. 239. Oke, very nice ya. Jadi 100 bacanya 100 ya, tetap ya. Oke, the next one. Ini ada yang nanya di grup, kalau membaca angka 20,21, ada yang bisa bantu? 20,21, koma itu gimana? Point. Ya, poin ya, 2000.21% gitu bisa ya. Sebenarnya kalau angka itu ya mau teman-teman baca angka per angka tuh bisa loh, nggak apa-apa loh. Kayak misalnya tadi 2022 gitu. 2022 gitu itu boleh, atau 2022 gitu boleh. Nah, kenapa kalau ribuan harus pakai kata N untuk ratusannya? What's the reason? Ada yang tahu alasannya? Karena sometimes untuk pembeda mungkin ya. Saya juga belum gini banget nih, belum digi banget untuk penambahan kalimat kalau N. ribuan harus pakai kata dan untuk ratusannya maksudnya apa? Kata dan N like 2020 gitu misalnya. Ada kata N di situ. Itu untuk kali ya. Biasanya kalau emang dia udah rumusnya pengucapannya seperti itu untuk tahun ya, karena mungkin di beda pengucapannya 2022 gitu atau 2022 gitu.
Coba nanti saya bantu jawab ya, Aisyah ya. Saya juga kurang ngulik nih untuk permasalahan pengucapan and. Soalnya saya lebih suka bilangnya 2022 sih, 2021 tahun berapa gitu, 2022 gitu atau 2021 gitu. Saya lebih suka seperti itu sih daripada bilang 2000 ya. Alright, nggak apa-apa, nanti saya bantu ya Aisyah ya kalau saya udah nemu jawabannya. Alright, so the next one. Nah ini ada 1000. Kalau 100.000 ada 100,000 ya, tinggal ditambahin 100,000. Kalau 100.500 100,500 ya, agak panjang ya. Nah, yang terakhir nih gimana bacanya nih? 150.550. Coba yang bisa raise hand. Yang bisa yang bener-bener bisa, coba di chat dulu, boleh di chat dulu. Saya nih, saya pantengin chatnya nih, yang mau 150,000 and 150. Yang ngomong siapa nih? Siapa nih? Nggak kelihatan nih saya nih. Oh iya, si Seti. Gimana bacanya si Seti? 150,000 and 550. I'm sorry. Oke, 550 ya. Bentar. Nih jawabannya nih. Aduh. Nih jawabannya nih yang ada di sini nih. 150,550 ya, agak panjang ya. Makanya kalau misalnya angka-angka tuh teman-teman bisa lebih mudah kayak ini bisa teman-teman bacanya 150, 550 itu bisa, nggak apa-apa ya. Biasanya untuk misalnya kayak harga gitu, apa segala macam bisa ya. Connecting error sir, yes, no problem ya. Nanti di fixin lagi karena nanti ini kalau yang error gitu nanti bisa lihat recordingnya nanti kalau ketinggalan. Oke, the next one. Di sini kita, nah ini kalau misalnya teman-teman mau membedakan kalau juta, miliar dan triliun ya. Kadang teman-teman kebalik nih, million itu juta ya, 1 juta, 1 million, $1 million, 1 million. Kalau misalnya miliar itu billion, kalau triliun itu justru bacanya kalau miliar, gimana sih nih tulisannya? Kalau triliun justru dia bacanya trillion. Ini harusnya trillion ya. Nih miliarnya salah nih. Jadi million itu juta, kalau billion itu justru miliar, kalau trillion itu triliun ya. Ini salah ketik ya. Jadi kalau misalnya 1 juta, 1 million, 1 billion, 1 trillion ya. So, sampai sini teman-teman, saya kasih sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya-tanya atau coba nanti saya sedikit kasih penjelasan. Oh ya, kayak yang tadi ya teman-teman, kayak misalnya pengucapan tadi tuh, kalau misalnya teman-teman dapat kata-kata yang tadi kan sempat ada yang nanya di awal, bedain bacanya ini sama ini tuh apa, bedain caranya bacanya ini sama apa gitu kan, sering banget menemukan 2 vocab yang mungkin teman-teman cara bacanya sama ya. Itu biasanya ada 2 hal. Yang pertama emang vocabnya cara bacanya emang beda. Misalnya kayak tadi elephant sama gajah sama angka 11 itu kan udah jelas itu beda ya. Itu pronunciation-nya juga beda, phonetic simbolnya atau cara bacanya itu juga beda ya. Tapi ada yang bener-bener sama. Contohnya, nih saya kasih contoh. Contohnya yang benar-benar sama itu ada di sini. Bentar. Jadi itu tuh namanya homophone. Kalau teman-teman sering lihat homophone. Homophone itu dua kata yang cara bacanya bener-bener sama, plek-plek sama, tapi artinya beda. Contohnya, bahasa Inggrisnya mata apa? Bahasa Inggrisnya melihat apa? Melihat. See. Bahasa Inggrisnya laut. Bahasa Inggrisnya laut. See. Ocean.
See and she. Melihat, so. Itu verb 2-nya. Laut, ocean. See and she. Kebalik itu ya tulisan. Oh iya, sorry kebalik. Iya, sorry. Dia. See. Apalagi ya yang sama ya. Laut, sea. Ya, jadi misalnya kayak gini nih, contohnya kayak gini. Bahasa Inggris. Apa dia kesana, Bro? Kita dari makan bang. Iya. Apa Iya. lokasiin? Jadi kalau ada kata yang ujungnya popson ya benar, nanti diletupin ya bersama. And maybe he try to pretending, is it not? Apa bedanya it? Ini it dengan it apa ya? It itu verb 2-nya ya. Kalau it itu verb 2-nya, kalau it itu verb 1-nya ya. Can, kaleng can bisa flower and flower. Flower and flower itu beda ya, udah jelas beda ya. Atau gini deh. Apa namanya? Nanti teman-teman bisa cari apa itu homophone dan nanti coba teman-teman cari beberapa kata yang termasuk kalimat homophone. Jadi nanti teman-teman nanti akan saya jelaskan bagaimana konteksnya, atau terus kalau misalnya nanti saya bilangnya mau melihat gimana dong? Nanti kalau dia ngiranya saya ngomongnya laut gimana dong? Nah kayak gitu. Nah, yes. Kalau mengerti itu kan I see ya. Yes, I see. Yes, I see. Sama enggak itu? Itu kan melihat. Sama. Jadi itu apa ya? Istilahnya kayak iya gitu, kayak misalnya oh I see gitu. Oh oke, oh iya gitu. Ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu kalau misalnya teman-teman kadang ngartiinnya kata per kata tuh kadang emang nggak nyambung. Tapi kalau emang itu menjadi satu kalimat itu mempunyai arti biasanya ya. Kayak misalnya butter, kaki sama makanan. Kaki sama ya, kalau kaki sama makanan gini bedainnya ya. Bentar, kaki sama makanan. Membeli sama selamat tinggal. Nah, ntar dulu, ini menarik nih. Tadi apa? Kaki sama Makanan. Food ya. Makanan. Nah, ini sebenarnya bisa dibedain dari mana? Dari pop sound-nya. Kalau kaki itu bahasa Inggrisnya gimana? Food. Kalau makanan? Food. Nah, ini lihat gini nih. Nih, lihat ini ya nih. Lihat belakangnya. Ini T, ini D. Jadi kalau teman-teman mau bilang kaki, itu bilangnya food. Food. Tapi kalau misalnya mau bilang makanan, belakangnya D, food. Food. Nah, gitu ya bedainnya ya. Food. Oke, jadi lihat pop sound-nya juga ya, Kalau kayak tadi sick sama six. Nah, itu kan bedanya di pop sound, biar teman-teman waktu ngomong itu ngeh gitu. Kalau misalnya kaki kan food, kalau misalnya makanan food. Jadi orang nggak misunderstanding. Ini yang dimaksud kaki apa makanan sih? Nah, kayak gitu ya. Jadi cara bacanya dibenerin. Jadi kalau mau bilang kaki minggirin dong kakimu gitu, kayak move a bit your foot. Jadi oh ya, kakinya yang dipinggirin gitu misalnya. Atau misalnya makanannya can I ask your food? Can I ask your food? Boleh minta makanannya. Nah, food. Jadi jangan bilang can I ask your food? Nah, jadi diminta kakinya ya, nggak nyambung ya. Dan masih banyak lagi. Buy sama buy ya, itu salah satu homophone ya. Buy and buy, I wanna buy. Nah, kayak gitu sama ya. Jadi nanti kalau misalnya kalau misalnya homophone, jadi bedanya gini, kalau misalnya kalimat itu termasuk homophone, biasanya yang plek-plekan sama kayak tadi tuh si sama si. Si sama si, kalau misalnya melihat sama laut, itu nanti tergantung konteks, tetap tergantung konteks. Kayak misalnya membeli sama babai itu buy, I buy gitu, itu tergantung konteks ya. Contoh lagi nih di komen banyak banget ya. Ada yang pantai sama beach. Nah, ini ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak tuh bedanya pantai sama dalam tanda kutip beach? Nah, ini ada Kalau pantai itu beach.
Kalau beach. Nah, nih Maulana B dan B, kalau B jadi B. Kok emosi? Beach. Artinya beach itu. Ini kasih tahu nih di Japri nih ya Maulana nih ya. Tolong tuh. Flower and flower. Nah, gini. Kalau pantai ya nih saya kasih penjelasan nih. Kalau misalnya pantai aduh gimana ya udah gini aja deh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang pantai itu agak panjang, bener tadi ya sis gini, beberapa ada yang bener tadi bacanya. Jadi kalau misalnya mau bilang pantai itu beach, I wanna go to the beach agak panjang. Tapi kalau yang anu ini dia dibacanya beach, cepet pendek, tegas. Beach sama beach beda ya. Anu jangan, saya nggak berani ngertiin, nanti saya ditegur. Waduh jangan Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang pantai itu agak panjang, beach gitu ya. I wanna go to the beach. Tapi kalau misalnya mau mau bilang yang satunya tuh teman-teman pendek bilangnya beach gitu ya, beach gitu ya. Tadi ada yang nanya, ini terakhir nih, ada yang nanya flower sama flower. Jadi kalau bunga itu jelas ya bacanya flower, hour gitu ya, flower. Tapi kalau tepung itu flower, oh gitu ya, flower, kayak gitu ya, flower. Kalau misalnya bunga jelas flower, kayak gitu ya. Attitude-nya, help kata-katanya. Ya Allah, nih jangan berantem ya. 2 hari lo kelas isinya orang kelahi mulu Gak apa-apa ya. Yang ribut biarin yang ribut ya. Oke, biarin aja Mas, siap. Nanti kalau yang kelas tetap kelas ya, yang di chat biarin mereka war. Oke, guys, thank you very much for today because the time is over. Sudah jam 20 lewat 3 menit ya teman-teman. So thank you very much for today. Thank you very much for coming and don't forget tomorrow we libur dulu. Kita libur dulu ya because tomorrow is weekend. Kita weekendan dulu. Kita ketemu lagi Senin, we meet again on happy weekend guys. Kita ketemu lagi hari Senin di jam yang sama ya teman-teman ya. Oke, see you Monday semuanya. Thank you. I hope Stay healthy. Alright. Thank you very much. Okay guys, thank you. Thank you very much for joining. Yo, sir. Nanti PDF-nya saya kirim ya ke grup ya. Waalaikumsalam. Thank you. Asia.